Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya, Hairunisa Al-Araf di Bincang hari ini. Tentunya sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebook kami di @kreatifsultantv dan juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Baik pemirsa setia Sultan TV tentunya sudah mengetahui bahwa penetapan nomor Capres-Cawapres sudah dilakukan kemarin. Ini merupakan menjadi satu hal yang krusial karena akan menjadi satu simbol yang akan dilihat oleh para pemilih dan biasanya selalu menjadi rebutan daripada partai politik. Untuk hari ini untuk membahas itu lebih lanjut kita sudah mendatangkan salah satu narasumber. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Bang Samuel F. Silayan. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sultan TV dimanapun berada. Baik, Abang gimana Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang. Tadi berangkat dari rumah. Macet gimana, perjalanan lancar ya? Lumayan lah, memang Jakarta macet kan. Kalau Jakarta nggak macet kita justru Curiga ya Bang? Curiga dan fobia kan. Ada apa di depan gitu. Oke Bang. Abang kan di sini sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat dan Negara. Kalau boleh tahu nih Bang, Laksamana tuh apa sih Bang? Jadi asal-usul Laksamana ini sebenarnya tempat kita berkreasi lah secara pemikiran. Ketika kita berpikir maka kita ada, seperti filsuf Prancis, maka kita ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan untuk semua orang lah. Artinya kita harus punya lembaga. Kalau kita menyampaikannya tanpa embel-embel, maka kurang afdol lah bahasanya. Jadi Laksamana sendiri sudah kita dirikan pakai akte notaris ya kurang lebih 15 tahun lah kurang lebih. Tapi memang kita sampai selama ini nggak pernah fundraising, jadi seadanya aja. Ke depan memang pergulatan juga lah ya di lapangan. Karena memang kita kan basisnya aktivis, jadi kita perlu ya salah satu naungan untuk kita bisa menyampaikan pesan kepada publik. Oke, apa aja sih biasanya Bang yang dikaji untuk sebuah lembaga gitu? Ini lebih dominan kepada kondisi sosial politik, bahkan sedikit menyangkut pemerintahan dan kekuasaan lah. Oke, berarti setiap ada kebijakan, kemudian sama Abang dan tim dikaji bagaimana dampaknya seperti itu ya Bang? Oke. Kadang-kadang kan ada benturannya juga kan. Iya, betul. Kita harus memilih yang mana lebih moderat lah. Kadang-kadang kan kalaupun mau kita publikasikan bisa berbenturan kepada secara tidak langsung teman sendiri atau kekuasaan yang powerful. Tapi kalau berbenturan gitu Abang tetap mempublikasi atau bagaimana Bang? Ya sedikit banyak pasti editor masing-masing media kan membahasakannya dengan lebih soft. Ya kan masing-masing kan punya editor konten masing-masing kan bahasanya bisa jadi lebih lunak, lebih lembut, lebih lembek gitu. Jadi ini soal kaidah masing-masing media kan. Kita tidak bisa memaksakan karena mereka punya namanya aturan main lah. Kan media ini juga kan ada pemiliknya, ada pemilik langsung atau tidak langsung kan. Betul. Yang terhubung dengan owner. Bisa jadi nanti bantuan-bantuan sponsor donatur bisa seret lah istilahnya. Jadi nggak sejalannya kan bisnis, apalagi ada karyawannya kan dia harus pikirkan. Begitu. Nah itu dia tadi sekilas tentang Laksamana nih. Kita masuk ke tema yang akan dibahas ya Bang. Salah satunya adalah kemarin sudah ditetapkan nomor-nomor urut bagi para capres dan cawapres. Nah biasanya setiap tahun itu kan memang nomor urut itu selalu menjadi rebutan gitu Bang. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar, kenapa memang? Apakah sepowerful itu nomor dan lain sebagainya? Tapi sebelum menjawab itu, bisa nggak Abang jelaskan gitu terkait bagaimana sih mekanisme untuk penentuan sebuah nomor bagi capres dan cawapres itu Bang? Jadi kalau untuk nomor itu sebenarnya kan sudah ada kan, pada dasarnya kan bilangan binary itu 1, 0 kan. 1, 0 berarti itu bahasa yang secara tidak langsung itu bahasa digitalnya kan begitu. Tapi kan ada kita mengenal nomor 1 sampai 9. Dan pada intinya
nomor itu adalah melambangkan nominal. Oke. Jadi perlu namanya sebuah tanda lah untuk disematkan kepada apa yang kita mau nomorkan kan. Supaya kita bisa tahu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nama saja, sebenarnya bisa aja nama saja, tapi kan memudahkan. Dengan adanya nomor itu kan memudahkan orang untuk mengingat. Nah makanya di situ jadi orang berebut. Dan memang setiap kontestan itu punya nomor favorit lah. Apalagi sekarang kan cuma 3 kontestan. Kalau dulu kan 3 dekade yang lalu lah. Itu kan diperebutkan itu sampai 6 capres kan. Oke, iya betul. Jadi masing-masing kan ingin mendapatkan yang lebih mudah diingat. Tapi kalau cuma 3 kan kertasnya dibuka pasti 1, 2, 3 kan gitu. Jadi siapa aja bisa berpeluang mendapatkan 1, 2 atau 3. Betul. Oke. Nah untuk transparansinya Bang, sebenarnya kalau untuk itu kan sebenarnya diundi ya Bang ya. Jadi siapapun diundi. bisa mendapatkan. Tapi sebetulnya apakah ada permainan juga sehingga itu tidak menjadi transparansi atau bagaimana Bang? Selama kita mengikuti pengambilan nomor itu, ya siapa yang duluan daftar dia yang duluan cabut kan. Oh oke. Jadi nggak, kalau dibalik-balik ya mungkin orang tidak menimbulkan pertanyaan. Tapi ini kan nggak, tetap aja yang pertama daftar ngambil nomor pertama. Ya tergantung tangannya ngambil yang mana kan. Iya. Mau yang kiri dulu, tengah, atau kanan. Gitu. Kan nomor itu udah ini kan tidak ada juga yang tahu nomor itu kan sebelum dibuka. Jadi saya pikir sih transparan lah, akuntabel juga lah. Ya, soal siapa kita dapat nomor berapa itu kan ya namanya untung-untungan, namanya kan undian kan. Ya kalau namanya undian kita nggak bisa memastikan nomor yang kita kehendaki gitu loh. Oke. Karena ini Bang, ada beberapa akhirnya pendapat di luar, di media terutama yang mengatakan bahwa ini sudah menjadi disetting katanya Bang sedemikian rupa. Karena dari beberapa penuturan media yang sudah dipublikasi, ketika nomor itu sudah baru diumumkan bahwa paslon 1, 2, 3 mendapatkan nomor sekian-sekian, justru para pendukungnya ini sudah memiliki nomornya gitu Bang, sudah memiliki spanduk nomor-nomornya, padahal itu tuh baru banget untuk disampaikan. Itu mereka tahu dari mana? Betul nggak sih Bang hal itu terjadi? Nah, setiap kontestan itu sudah membuat nomor itu sebenarnya masing-masing mereka sudah persiapkan. Oke. Nomor berapapun yang mereka dapat, sudah tinggal memunculkannya, sudah dicetak. Dan jauh-jauh hari memang itu sudah dipersiapkan, bukan tiba-tiba dimunculkan. Memang semua nomor udah dibawa masing-masing kandidat. Dan kita sudah pernah lihat juga. Jadi masing-masing itu 1, 2, 3 mau main nomornya. Ya udah dipunya semuanya. Cuman kalau dia dapatnya nomor 1 ya tinggal angkat nomor 1. Dapatnya nomor 3 ya tinggal angkat nomor 3. Gitu-gitu aja. Jadi nggak ada istilahnya kok tahu gitu, nggak. Sebenarnya mereka sudah cetak, bahkan kita sudah dapat itunya, dipersiapkan nomornya itu sebanyak capres yang ada gitu loh. Oke, jadi capresnya 3 berarti nomornya 3 ya, yang sudah mereka siapkan. Soal mereka dapatnya nomor 3 tinggal ngangkat, yang lainnya kan nggak diangkat. Nggak diangkat, gitu. Ya disingkirkan lah. Langsung kata pendidik mungkin dibakar, dihanguskan ya kan. Jadi tudingan untuk disetting itu sebetulnya nggak benar ya Bang ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan dari sebelum datang ke KPU, mereka sudah jauh-jauh hari. Mungkin seminggu sebelum pengumuman kapan pengundian sudah ada itu nomor. Jadi sudah dikreasikan, dicetak nomor berapapun mereka dapat, dan sudah ada itu semua. Namanya APK itu kan, alat peraga yang ingin dimunculkan. Jadi pokoknya itu isu-isu untuk diramaikan aja lah. Namanya juga publikasi kan, supaya semakin banyak masyarakat ingin mengetahui kan, berarti one click $1 itu kan bisa masuk lah istilahnya kan, ada hitung-hitungannya kan. Nih, kalau Abang kan berarti kan udah sering banget mengkaji sesuatu fenomena yang ada nih Bang. Apalagi kan pemilu kita sudah berkali-kali melewatinya. Apakah Abang menemukan satu tanda atau satu bentuk gitu dari masyarakat ketika melihat gambar atau nomor sehingga nomor itu selalu menjadi perebutan? Sebenarnya tergantung masyarakat juga ya. Nomor itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai magis lah. Yang membuat itu bermagis ketika ya kelompok masyarakat itu sendiri yang punya ya mungkin nomor-nomor favorit ya kan. Dan itu kita tidak bisa
larang lah, karena masyarakat itu sendiri pengennya nomor berapa itu kan tidak ada yang bisa melarang kan. Ya kalau saya nomornya favorit kan 789. 789. Ya kan, tapi kalau contoh nih punya nomor HP yang bisa semuanya 88 itu kan mahal kalau beli. Iya, betul. Atau 77 atau 99. Nah, tergantung juga pada masing-masing orang kan nomor yang pengen dikaitkan dengan hidupnya, dikaitkan dengan tanggal lahirnya, keberuntungannya. Itu kan nggak sama. Ya kan masa lahirnya tanggal 4 harus dibikin tanggal 8 kan nggak mungkin. Ya tinggal dinikmatin aja, disyukurin gitu. Tadi kan Abang di awal juga ngenotis bahwa memang adanya kepercayaan angka-angka yang dianggap sebagai keberuntungan. Bahkan kemarin juga di media diberitakan bahwa nomor 2 itu dianggap sebagai angka keberuntungan karena beberapa presiden pernah menang di urutan nomor 2 tersebut. Nah, Abang sendiri menilai itu seperti apa, Bang? Ya ketika calonnya 3 kebetulan menang nomor 2 kan. Nah, waktu head to head tahu sendiri yang menang kan. Yeah. Ya, jadi artinya kan tergantung bagaimana mesin di grassroots lah. Soal nomor itu kan hanya bagian daripada bagaimana cara mensosialisasikannya saja. Karena anggap orang jadi diasosiasikan dengan nomor keberuntungan, ya tergantung aja. Kan semakin banyak orang melihat nomor itu kan semakin terpatri di benaknya kan. Makanya kenapa orang harus beriklan. Supaya wajahnya kan dikenal dan bisa orang sampai termimpi-mimpi, itu kan bagian daripada berarti iklannya bisa sampai masuk ke dalam alam bawah sadarnya kan. Dan itu saya pikir sesuatu yang berhasil gitu loh. Contoh merek minuman. Kalau kita pergi ke warung, meskipun dikasihnya merek yang nggak kita kenal, tapi kita bilang beli minum kan pasti nama itu kan. Iya, betul. Nah, ya harusnya itu mensponsori Sultan TV juga supaya kan tadi ya saya lihat mereknya sama. Oh, okay. Iya, saya langsung singkirkan jadinya. Oke. Jadi sebetulnya simbol-simbol itu atau nomor emang digunakan untuk menyimbolkan sesuatu yang memang terpatri gitu ya Bang di benaknya pemilih. Ya. Sehingga pemilih lebih mudah memilih nomor 1, 2, atau 3. Betul. Kendati demikian, walaupun adanya anggapan-anggapan bahwa nomor itu membawa keberuntungan dan sebagainya, itu kembali lagi bagaimana memang pemilih itu sendiri gitu ya Bang ya. Dan faktor orang memilih itu kan bukan hanya di nomor. Salah besar kalau kita hanya asosiasikan ke nomor. Nomor itu kan hanya tempelan yang mengikuti. Jadi kalau nomornya itu bagus tapi tidak disosialisasikan ke masyarakat dengan masif, juga tidak memperoleh faedah kan. Tapi tetap nomor itu lengket lah. Ya kan setiap pilpres kan beda-beda nomornya. Nggak ada juga sama 3 kali pilpres nomornya itu terus. Nah ya mungkin kalau itu magis lah ya kan. Ya mesti praktek-praktek nyari ke Gunung Lau kali ya. Tapi ini enggak kan. Ya tergantung garis tangan waktu ngambil, kebetulan dapat nomor itu ya jadi nomor itu. Tapi semua kontestan pasti mengasosiasikan itu bagaimana dia mendapat benefit dari nomor itu. Oke, baik. Kita tahan sebentar Bang, kita break, nanti setelah itu kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.